lakukanlah yang terbaik. Selama kau bisa melakukan yang terbaik, selalu lakukan yang terbaik. Karena tidak tahu kebaikan mana nanti yang kita lakukan itu, ya setiap kebaikan itu akan kembali lagi ke kita. Jadi selalu lakukan yang terbaik. Ada sesuatu yang tidak bisa dihilangkan di dalam interaksi pendidikan antara guru dengan siswa, walaupun dengan adanya teknologi, Pak. Betul. Misalnya pelurusan pendapat. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Bu Sandra? Ya. Bagi saya tuh pendidikan bahasa Inggris sangat penting sekali ya. Karena bahasa Inggris menjadi bahasa internasional juga ya, dan juga promosi budaya dengan bahasa asing. Jadi kita pelajari bahasa asing untuk menunjang supaya jangan mempelajari bahasa asing, bahasa ibu kita lupa, tetapi justru mempelajari bahasa asing untuk menunjang memajukan kebudayaan Indonesia supaya bisa dipromosikan lebih optimal lagi di dunia internasional. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali bisa main dan silaturahmi ke SMAN 15 Garut, yaitu bersama Ibu Sandra. Halo Bu. Halo. Bu Sandra, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bu, sudah berkenan dan diizinkan mungkin kami untuk main ke sini Bu. Iya, sama-sama. Baik Bu Sandra, sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai SMAN 15, mungkin boleh perkenalan dulu mungkin Bu dari Ibu. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Mustikawati. Ya, saya di sini sebagai guru PKN di SMA 15 Garut. Dan kebetulan sekarang saya mengajar kelas 10. Kelas Seperti 10, itu Pak. Iya. Udah berapa lama Bu di SMAN 15? Saya di SMAN 15 itu dari tahun 2015 Pak. Berarti udah hampir 8 tahun ya, jalan. Ya, 8 tahun. Oke Bu. Iya. Kalau ini Bu, kami pengen tahu mungkin dari SMAN 15 gitu Bu ya. Sejarahnya dulu mungkin Bu, kita awali dari sejarah SMA 15. Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu, silakan. Ya. Sejarah SMA 15 Garut itu dulu di sini tuh dibangunnya tanggal 5 Oktober tahun 1994. 94. Ya, 94 gitu ya. Dan kalau latar belakang pembangunannya ini untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri untuk sekolah-sekolah seperti itu ya, untuk pendidikan, untuk memenuhi pendidikan di masyarakat begitu. Jadi kan sekolah dibangun itu berdasarkan tuntutan dari masyarakat yang membutuhkan sekolah itu sendiri. Makanya pemerintah membangun sekolah-sekolah untuk termasuk SMA 15 juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat itu. Seperti berarti itu Pak. Ini udah hampir mau 30 tahun. Iya, tahun depan itu 30 tahun ini SMA 15 ya. Dan kami juga alhamdulillah waktu 25 tahun ulang tahun SMA 15 dulu itu dilaksanakan sangat ya meriah sekali Pak, melibatkan alumni dan berbagai pihak seperti itu. Jadi ini mungkin ada rekan-rekan yang lagi menonton, para alumnus dari SMA 15 mungkin ya yang pernah keajar sama Bu Sandra juga Bu ya. Iya, dari tahun 2015 mungkin sudah 7 angkatan mungkin ya yang sudah diajar, insya Allah. Baik Bu, kalau visi dan misinya apa nih Bu untuk SMA 15? Ya, kalau SMA 15 itu visinya sekarang ini menjadikan sekolah SMA ini itu memilih sekolahnya para juara Pak. Ya, itu sebagai doa dari kami ingin anak-anak kami itu menjadi seorang juara di bidangnya masing-masing. Ya, di bidang kehidupannya masing-masing yang memiliki keunggulan di dalam ranah afektif, psikomotorik dan juga kognitif yang didasari dengan ketaatan religius ya, dan juga jiwa entrepreneur supaya anak-anak kami siap untuk menyongsong kehidupan di era global ini Pak. Seperti itu. Kenapa didasari yang religius? Karena kami SMA 15 itu ingin menjadi sekolah yang religius. Karena bagi kami, darsa yang religius itu harus mendasari segala kehidupan kelulusan-lulusan yang dihasilkan oleh kami. Itu seperti itu. Oke, baik. Kalau profilnya mungkin Bu boleh diperkenalkan saat itu kepala sekolahnya siapa aja, kemudian dan seterusnya. Ya, kalau saat ini kepala sekolahnya adalah Bapak Yani Sundani. Ya, beliau menjabat di sekolah ini itu sekitar tahun 2000. Ya, sekitar tahun 2000-an. Kalau itu waktu zaman corona Pak? Iya. Ya, waktu zaman corona 2020 itu ya. Mungkin Bu ya. Ya, 2020. Ya betul, 2020 itu waktu zaman corona Bapak Yani itu menjabat di sini.
seperti itu ya. Saya juga kebetulan alumni dari sini. Oh, ya. jadi alumni dari sini Bu. Iya, dan alhamdulillah di sini banyak sekali guru-guru saya yang dulu mengajar saya, gitu ya. Sekarang jadi partner mungkin Bu ya? Iya, sekarang jadi partner. Alhamdulillah mereka sangat welcome sekali dan juga memberi saya pengalaman-pengalaman dan juga arahan-arahan yang sangat berarti begitu. Ya, alhamdulillah sekali gitu Pak. Jadi saya seakan punya orang tua gitu ya di sini tuh. Kalau Wakaseknya Bu, Wakasek kesiswaan. Wakasek kesiswaan itu sekarang dijabat oleh Bapak Budi Ahmad Nasir. Kalau Wakasek Humas oleh Ibu Haja Dr. Andaus. Kalau Wakasek kurikulum itu oleh Bapak Dr. Usep. Itu kalau Wakasek sarana prasarana itu oleh Bapak Heri Nuryadin. Seperti itu kalau untuk Wakaseknya di sini Pak. Ya, kami juga punya kepala lab, kepala perpus begitu dan juga banyak sekali pembina eskur. Seperti itu Pak. Iya, Bu. Secara garis besarnya profil di guru-guru di sekolah kami. Dan kita juga berterima kasih juga ini kepada kepala perpustakaan mungkin Bu ya, iya. sudah mengizinkan kami di sini gitu untuk istilahnya mengizinkan space untuk syuting podcast ini Bu ya. Tadi Ibu ngobrolin tentang eskul Bu, boleh dikasih tahu juga ke teman-teman di SMA N15 itu ada eskul apa aja Bu? Alhamdulillah di SMA 15 itu banyak sekali ya ekskulnya gitu. Seperti basket gitu, lalu voli dan juga futsal, main bola itu yang menjadi ya sering lah ikut kompetisi gitu ya, kompetisi gitu. Lalu kami juga punya program unggulan misalkan silat itu prestasinya sudah sangat bagus sekali Pak. Gitu ya, dari eskul silat itu dan juga dari sudah banyak yang berprestasi gitu ya, dan juga ke kancah nasional juga itu sudah banyak, bahkan ada yang sampai ke internasional itu kalau dari eskul silat seperti itu Pak. Ya, jadi alhamdulillah ya SMA 15 ini sudah berprestasi untuk skala nasional Bu. Iya, terutama di eskul silat tersebut. Kalau misalkan ini Bu, mengenai fasilitasnya, ini kan saya datang ke sini pertama kali nih Bu, tapi sudah luas banget gitu Bu ya. Dari ujung sana, ini kan baru sebagian nih saya datang ke perpustakaan. Ini di sini fasilitasnya apa aja Bu? Alhamdulillah, fasilitasnya itu sudah cukup baik Pak ya kalau di SMA 15 ini. Ya, bahkan kami itu sudah mempunyai ini perpustakaan gitu ya, sudah yang sekarang sedang kita ini, dan terima kasih sekali kepada Kepala Perpus atas izinnya untuk kita podcast di sini. Juga kami mempunyai 3 lab sekarang, ya 3 lab IPA, lab fisika, lab biologi, dan lab kimia. Ya, itu masing-masing ada tempatnya. Itu juga kami punya 3 lab komputer, seperti yang ada di sebelah perpus sebelah sana itu. Ini lab komputer Bu ya, oke? Ya, sebelah 3 kelas dari sini. Itu lab komputer berhadapan-hadapan dan itu ada 2 yang di itu. Nah gitu. Lalu kami juga punya ruangan BK yang memenuhi persyaratan untuk konseling, alhamdulillah. Begitu, kami juga punya masjid yang sekarang sedang direnovasi, diperbesar lagi. Begitu, sedang dalam pembangunan juga. Ya, ruang kelas itu alhamdulillah sudah memenuhi. Kami juga mempunyai ruang seni yang mandiri gitu, dan berbagai fasilitas olahraga yang ya cukup baik lah. Ya, jadi pas masuk pun tadi ada lapangan basket Bu ya. Itu lapangan basket, yaitu lapangannya luas sekali. Jadi bagi ada teman-teman adik kelas SMP yang mau lanjut ke SMA, jangan ragu Bu ya. Langsung aja ke sini ke SMA 15 karena fasilitasnya lengkap gitu ya. Kemudian tadi lab penunjang untuk pendidikan pun lengkap ya. Kimia, kemudian biologi, fisika itu juga. Gitu. Baik. Selanjutnya ini Bu yang saya ingin tanyakan Bu. Ibu kan di sini mengajar dari 2015 Bu ya. Ada perbedaan nggak Bu generasi saat ini gitu ya Bu ya? Anak-anak zaman yang sudah terpapar oleh sosial media, internet yang sudah luas, dengan generasi Ibu dulu atau generasi saya dulu gitu Bu? Wah, kalau gimana ya tuh? Itu pengaruhnya besar sekali ya Pak ya. Dari jangankan untuk anak tingkat SMA, anak tingkat SD saja, tidak hanya saya pada umumnya, saya juga mempunyai suatu komunitas antar guru yang memang suka sharing di sana. Memang banyak sekali bahwa juga penelitian juga sudah banyak bahwa adanya krisis agak berat ngomongnya gitu, krisis akhlak mungkin ya, yang
dialami oleh anak-anak sekarang yang diakibatkan dari media sosial seperti itu. Gitu. Ya, itu ya memang ini saya sebagai guru juga merupakan tugas yang berat, tidak bisa juga menyalahkan ini karena media, tidak. Ini juga PR saya sebagai guru dan rekan-rekan yang lain, bagaimana supaya bisa untuk menanggulangi, mencari solusi, mencari jalan tengah supaya krisis ini tidak berlanjut atau alhamdulillah bisa memperbaiki. Yeah. Seperti itu. Dan itu juga kami sering mencari solusinya, ini harus, karena kalau memutus itu tidak bisa sama sekali. Karena sekarang era digital, bahkan sekolah juga sekarang sudah jalan digitalisasi pembelajaran ya ke arah digital untuk ya seperti tujuan SMA 15 juga. Lulusan ini diharapkan harus mampu untuk menghadapi zaman nanti ketika mereka, dan tentunya itu adalah di era digital ini. Gitu ya. Nah, tidak bisa kita memutuskan jangan HP, jangan gadget, tidak bisa, karena justru kami harus mencari cara HP atau gadget yang anak punya, aplikasi yang anak kuasai itu bisa mendukung dalam pembelajaran. Begitu. Jadi itu merupakan PR kami. Pada umumnya saya khususnya sebagai seorang guru di sini, juga pada umumnya gitu ya, kami di komunitas guru juga mencari cara bagaimana nih memanfaatkan media ini yang anak punya supaya bisa menunjang proses pembelajaran gitu ya, dan juga penghidupan anak nanti seperti itu gitu. Baik, jadi ini menjadi tugas bersama. Iya, ya? Iya itu tugas bersama. Jadi tidak karena hanya pihak sekolah, keluarga, masyarakat, kebijakan juga. Iya, betul sekali itu. Ya harus ditunjang dari berbagai pihak, tidak hanya seorang guru saja atau siswa saja, orang tua, itu semuanya harus bekerja sama. Karena kita tidak bisa pola asuh yang kita terapkan di sini tidak sejalan dengan apa yang dialami oleh anak di rumah, itu akan sangat sulit sekali. Seperti itu. Iya Bu. Jadi ini juga saya sering diskusi dengan teman-teman gitu Bu. Kebetulan saya juga kalau lulusan itu dari pendidikan bahasa Inggris gitu Bu. Iya. Jadi ada jiwa gurunya lah sedikit gitu ya. Jadi ini juga salah satu concern saya yang sering saya diskusikan ke teman-teman gitu ya, bahwa ini kita sosial media sudah semraut gitu Bu ya. Udah segala macam ada gitu Bu ya. Iya gitu. Jadi manfaatnya banyak, bahkan banyak sekali manfaatnya. Iya, betul. Bahkan saya juga meminta pada anak, HP pintar kalian gunakan untuk menunjang kalian sebagai semakin pintar, bukan untuk memintari kalian. Seperti itu. Jadi kalian jangan dimanfaatkan oleh gadget yang kalian punya, tapi manfaatkanlah gadget yang kalian punya itu. Seperti itu juga didorongnya, karena kita tidak bisa melepaskan anak dari gadget pada saat ini, sangat tidak bisa sekali, karena ya zamannya sudah seperti ini, hidupnya sudah seperti ini. Apalagi waktu corona kemarin kan itu semuanya full didaringkan, dan otomatis anak-anak itu sangat dekat sekali, bahkan terlalu dekat lah itu ya dengan gadget, sehingga mereka memegang gadget itu ya tidak batas, ya waktunya itu tidak terbatas, mungkin ya lebih dekat dengan itu. Nah, seperti itu Pak. Iya, jadi betul Bu. Jadi ini tugas bersama Bu. Iya, tugas bersama gitu, karena pada hakikatnya kan pendidikan adalah tugas bersama, bukan tugas sekolah saja, bukan hanya orang tua, sekolah, tetapi lingkungan masyarakat juga itu harus menunjang untuk efektivitas pendidikan anak-anak. Jadi harus ikut kerjasama dari semua pihak lah untuk keberhasilan suatu pendidikan seperti itu. Jadi semoga nanti kita punya solusi bersama-sama Bu ya, untuk kebaikan pendidikan ini. Tadi Ibu menyinggung ada mengenai pendidikan waktu zaman corona Bu. Iya. Saya pengen cerita dong Bu, ini gimana persiapan SMA 15 waktu dulu ketika kita semuanya, ini kan siswa ada sekitar 3.000, 4.000? 1.200 kalau untuk siswa. 1.200. Ya, karena kami punya 12 rombel untuk setiap angkatan itu. Oke, ini gimana caranya kemarin Bu? Boleh share pengalaman mungkin Bu? Ini kan kita sama-sama kemarin Bu ya, daring. Waktu itu ya bukan hanya siswa saja ya, tapi guru juga sesuai dengan arahan dari negara juga ya pada waktu itu, dari Kementerian Pendidikan juga, bahwa kita harus diam di rumah. Gitu ya. Berarti otomatis belajar daring. Sedangkan belajar daring itu menimbulkan efek yang tidak semuanya mampu. Bahkan ada efek ada yang sampai mencuri dan sebagainya, sehingga negara pun itu mengeluarkan kebijakan juga
Jangan memaksa anak untuk punya HP dan sebagainya. Berarti kami juga cari solusi. Pertama, daring. Lalu kedua, kalau tidak bisa daring, anak tidak dipaksa untuk ikutan daring, tapi kami juga menyediakan luring juga, di mana tugas-tugas itu semua guru mapel mengumpulkan kepada Wakase Kurikulum, ya tugas-tugasnya, lalu untuk dibundle, ya untuk diserahkan kepada anak nanti secara bertahap ke sekolah, lalu anak dibawa pulang dan nanti menyetorkan tugas lagi. Jadi itu antisipasinya Pak. Ya jadi anak yang tidak punya HP pun itu tetap bisa belajar dan tidak dipaksa untuk mempunyai HP jika orang tuanya tidak mampu. Gitu ya, karena kami juga ya harus memperhatikan tidak semua anak itu punya HP atau tidak yang punya HP pun tidak semua HP-nya itu bisa mempunyai fitur yang diharapkan gitu. Misalkan bisa dipakai Zoom gitu dalam waktu yang lama, bahkan terus menerus. Satu hari itu belajarnya sekitar 2-3 mata pelajaran seperti, walaupun itu jamnya sudah dikurangi seperti itu. Jadi lalu guru-guru juga bagaimana, kami juga sama belajar Pak. Karena tidak hanya anak itu ya yang harus daring gitu, tapi guru juga harus menguasai bagaimana supaya pembelajaran daring ini bisa selesai. Jadi sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar. Kami juga di sini ya Bapak Kepala Sekolah itu mengadakan beberapa kali IHT kepada guru untuk bagaimana nih pembelajaran daring ini supaya sukses. Ke sekolah membuat suatu tim ya. Suatu tim terdiri dari guru-guru TIK dan juga guru-guru yang memang sudah terbiasa atau sudah bagus penguasaannya terhadap teknologi untuk pembelajaran, dan mereka itu menjadi mentor untuk guru-guru yang lain ya. Jadi sharing seperti itu ya, ada yang dibantunya karena semua orang harus menguasai begitu. Nah seperti itu, jadi tidak hanya anak-anak tetapi gurunya juga diberikan IHT untuk menunya keterampilannya supaya pembelajaran daringnya bisa tetap terlaksana dengan baik seperti itu, dan sekolah juga memfasilitasi untuk itu. Gitu, Pak. Ada hikmah nggak Bu menurut Ibu? Kemarin kita kan 2020, 2001 sampai 2002, hampir 3 tahun Bu ya. Meskipun adalah yang mix ya, ada yang masuk, ada yang online. Ada hikmah nggak Bu kira-kira? Setiap kejadian insya Allah pasti ada hikmahnya. Pertama hikmahnya itu saya pribadi itu ya. Saya kurang menguasai teknologi, berbagai macam aplikasi fitur untuk pembelajaran, dan pada waktu itu dipaksa harus bisa. Dipaksa Bu ya? Dan mau nggak mau dipaksa harus bisa, dan saya juga harus belajar, gitu ya. Jadi ada penguasaan, dan alhamdulillah keterampilan seperti itu kan itu ilmu tidak berat ya Pak ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan, alhamdulillah seperti itu salah satu hikmahnya. Begitu kita juga jadi tahu, oh ternyata ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Itu jadi kita juga jadi tahu bagaimana ternyata anak ini kalau tatap muka dia itu kurang semangat, tetapi ketika daring tugasnya ya itu kita juga bagaimana tahu karakteristik belajar anak. Ternyata anak ini cocok belajar sendiri seperti itu. Ada anak yang seperti itu Pak. Bahkan ketika tatap muka dia itu kurang antusias, tetapi ketika daring, oh ini anak malah bagus. Gitu. Jadi ya ada juga lah hikmahnya, salah satunya seperti itu. Oke. Baik Bu. Saya penasaran lagi mengenai pola asuh pendidikan Bu ya. Kalau misalkan sekarang kan pembelajaran digital masih nih, ada namanya ChatGPT Bu. Ibu mungkin sudah mengetahui itu. ChatGPT yang kecerdasan buatan itu Bu, yang bisa kita ngetik dia keluar kata-kata. Oh iya, yang AI yang itu. Jadi ini bagaimana cara guru mungkin di sini Ibu untuk, kan kalau misalkan sudah ada kecerdasan buatan seperti itu, tugas apapun bisa tanyakan ke internet gitu Bu, jawaban udah langsung lengkap tuh. Gimana nih Bu antisipasi? Justru sekarang itu ya, apalagi di kurikulum sekarang itu kan anak, peserta didik dan juga guru harus bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, termasuk memanfaatkan yang tadi itu. Gitu ya, misalnya tidak harus untuk pergi ke suatu tempat. Betul. Untuk pembelajaran, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk itu, gitu ya. Nah, itu juga jadikan penunjang Pak, jadikan penunjang. Karena kalau seperti itu, bagaimana mengerjakan tugas anak kan bisa langsung gitu ya, mencari jawaban. Ada sesuatu yang tidak bisa
dihilangkan di dalam interaksi pendidikan antara guru dengan siswa walaupun dengan adanya teknologi, Pak. Betul. Misalnya pelurusan pendapat, karena tidak semua yang ada misalkan di internet itu sesuai dengan fakta yang di lapangan. Juga tidak semua yang ada di internet, informasi yang anak cari itu memang informasi yang yang memang bukan bagus, istilahnya apa? Yang memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan sebagai salah satu sumber belajar. Seperti itu, Pak. Jadi tugas guru di sana memfasilitasi anak, menunjukkan, nah caranya seperti ini kalau mencari, gitu ya. Nah kalau kalian cari sesuatu pendapat itu dari ahli yang memang sudah mumpuni ahlinya, sudah diakui. Jadi tidak bisa pendapat siapa main comot aja di blog siapa, itu tidak bisa seperti itu. Tetapi harus pendapat-pendapat orang-orang yang memang sudah diakui kemampuannya, misalkan bukunya sudah ada, itu kan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Kami juga kepada anak itu, kalau kalian menginformasi dari internet atau dari web apapun, tolong linknya dicantumkan. Betul. Etikanya seperti itu, gitu ya, karena kita tidak boleh mengakui hasil karya orang lain sebagai hasil karya kita. Jadi link itu menunjukkan bahwa ya saya mengambil dari web ini dan pendapatnya ini saya setujui, gitu ya, atau hasil penelitian siapa itu sumbernya harus diketahui. Nah seperti itu. Jadi walaupun secanggih apapun teknologi tidak bisa menggantikan posisi seorang guru dalam berinteraksi dengan peserta didik, gitu ya, terutama dalam hal pendidikan akhlak seperti itu. Itu sangat tidak bisa sekali. Kemarin banyak sekali keluhan waktu masa kita pembelajaran daring, adanya ketidakseimbangan, adanya suatu kehilangan pendidikan yang diterima oleh anak akibat tidak ketemunya anak dengan guru. Gitu, Pak. Itu adanya kehilangan seperti itu. Nah, itulah yang tidak bisa diganti oleh teknologi apapun, seperti itu. Jadi mungkin Ibu ini salah satu orang yang setuju bahwa ketemu langsung itu tetap yang utama, Bu, untuk pendidikan. Ketemu langsung itu tetap yang utama, seperti itu. Jadi ruang online itu tidak bisa menggantikan pendidikan secara utuh, Bu, ya? Iya, betul. Karena ya misalkan teladan itu juga tidak bisa digantikan oleh pendidikan. Karena ketika anak misalkan mengajar dalam agama, ayo silakan sholat dulu, gitu ya. Gitu kalau misalnya lagi Zoom. Kan kita tidak tahu. Tapi kalau tatap muka, ayo sholat langsung, kan digiring misalnya ke masjid, gitu ya, langsung. Dan gurunya juga ketika banyak guru ke masjid, memberikan teladan. Nah itu yang tidak bisa dihilangkan. Juga banyak sekali contoh-contoh yang lain, tidak hanya dalam hal ibadah saja. Itu misalkan bersikap kepada orang yang lebih tua. Itu kalau itu kan opem aja, selesai. Nggak tahu kan orang, gitu. Tapi kalau lagi seperti ini, kelihatan, guru kelihatan. Saya saja kalau masuk ke ruangan ada orang yang lebih tua, bagaimana? Dengan harapan anak itu pun, anak didik kita meniru, jadi kalau sikapnya itu harus seperti ini. Nah itu posisinya, itu tidak dapat digantikan dengan teknologi. Dengan istilah guru digugu dan ditiru itu, harus seperti itu. Baik, Bu, ada sebuah wacana nih, Bu, ada artikel kan banyak yang menyebutkan bahwa COVID ini menyebabkan penurunan pendidikan gara-gara online kemarin, Bu, ya. Bahkan ada sebuah kasus kan yang dulunya ketika COVID-nya di TK, sekarang kan udah ke SD tuh, Bu, banyak yang belum bisa baca gitu, ya. Ini gimana nih menurut Ibu? Apakah sesuai dengan statement itu? Iya, memang sesuai sekali, Pak. Karena kan ya tidak hanya itu ya, lihat saja bukti-bukti yang ada di media juga sumber-sumber yang sudah melakukan survei dan sudah bisa dipertanggungjawabkan, itu rata-rata kalau di rumah yang mengerjakan itu siapa? Itu yang ngerjakan jadi siapa? Jadi pertanyaannya itu, Bu, ya? Iya, itu yang ngerjakan siapa gitu. Karena kalau orang tua ya yang sangat ini belum ya, ke guru itu harus beres karena ada sistem luring itu yang seminggu sekali datang ke sekolah. Ya harus selesai. Nah anaknya kemana gitu? Yang ngerjain siapa? Nah seperti itu. Nah mungkin itu yang menyebabkannya gitu. Kan kalau pertemuan tatap muka diajari ya di sekolah.
Seperti itu, ada gurunya di rumah tetap jalan, tetapi melanjutkan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi peran antara guru dan orang tua memang tidak dapat dihilangkan. Salah satunya itu sangat tidak dapat sekali. Gitu, walaupun sekarang sudah tatap muka, peran orang tua itu amat sangat berperan terhadap perkembangan pendidikan, kemampuan dalam hal pendidikan anak. Seperti itu. Baik. Nah, kemarin juga kan waktu zaman COVID itu guru perannya itu langsung diambil alih oleh orang tua. Jadi hanya orang tua saja kan itu juga tidak efektif. Seperti itu. Baik Bu, kalau misalkan kita berbicara harapan nih Bu, Ibu kan di sini dari 2015 jalan gitu ya. Ada harapan besar nggak Bu untuk SMAN 15 bagi Ibu? Ya, harapannya ya besar sekali ya Pak ya. Dan alhamdulillah dibandingkan dengan masa saya dulu ketika saya sekolah di sini, ya dari segi fasilitas, dari segi bangunan itu juga sudah sangat maju sekali ya. Sudah sudah banyak sekali kemajuannya. Dan untuk kedepannya harapan saya semoga SMA 15 sesuai dengan visi misinya menjadi sekolah para juara untuk lulusannya. Amin. Juga sekolah juara untuk program-programnya dan juga sekolah juara untuk segala fasilitas dan perbaikan dalam sistem administrasi dalam sesuai dengan visi misi kami lah. Itu harapannya. Semoga SMA 15 dapat mewujudkan harapan semua orang warga SMA 15 ini ya, misalkan bisa merealisasikan visi dan misinya seperti itu. Itu harapannya. Amin. Baik Bu, selanjutnya barangkali ada pesan nggak Bu untuk teman-teman nih yang sedang menontonkan Ibu, mungkin ada yang anak kelas 10 mungkin yang sedang menonton Ibu, kira-kira menurut Ibu gitu ya, pendidikan yang paling pertama yang harus dipelajari, ya selain di sini Bu lah ya, selain fisika, matematika, PPKN, itu kira-kira apa Bu menurut Ibu? Pendidikan yang pertama bagaimana itu? Mungkin kalau tadi Ibu menyinggung akhlak ya. Iya. Gitu. Oh, ya kalau sudah jelas itu pendidikan yang pertama dari seorang anak ya di rumah, ibunya. Ibu adalah madrasah pertama, ibu adalah sekolah pertama. Atau mungkin dari sebenarnya keluarga ya. Keluarga adalah sekolah yang pertama. Gitu ya. Jadi dari keluarga itulah dapat memberikan suatu fondasi kebiasaan-kebiasaan baik pada anak itu untuk menyongsong di kehidupan yang lebih kompleks, misalnya ketika dia memasuki usia sekolah. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk pendidikan pertama jelas itu adalah keluarga. Ya. Terutama ibu ya, karena ibu biasanya yang paling dekat dengan anak. Kalau misalkan harapan Ibu untuk, tadi kan harapan untuk sekolah Bu ya. Kalau misalkan harapan untuk siswa Ibu yang Ibu ajar nih, atau untuk lulusan SMA 15, pinginnya seperti apa Bu? Ya, kalau untuk harapannya semua guru, terutama saya pribadi, itu semoga mereka mendapatkan ya dengan bekal pendidikan dari SMA 15 ini, semoga mereka dapat mempunyai suatu masa depan yang lebih baik. Gitu ya. Semoga mereka bisa sukses di dunia dan di akhirat. Semoga mereka bisa menjadi seorang manusia yang tahan banting, yang pantang menyerah, gitu ya. Yang bisa untuk beradaptasi di semua kehidupan yang mereka alami. Ya, karena mungkin tidak akan sama yang mereka alami itu, dan semoga mereka bisa mengatasinya dengan hasil yang sangat baik dan selalu berada dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. 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 Ya, jadi betul sekali harapannya. Jadi semoga anak-anak ini bisa beradaptasi Bu ya. Tadi betul sekali, tidak gampang menyerah. Ya, tidak gampang menyerah. Kalau zaman sekarang gampang menyerah itu ya, negara sudah berupaya, sekolah juga sudah berupaya. Tidak akan semuanya bisa jadi pegawai di pegawai itu, tidak semua. Tidak akan semua bisa jadi karyawan juga. Makanya kami menekankan entrepreneur, berarti dengan harapan siswa-siswa SMA 15 itu bisa jadi pengusaha. Minimal dia bisa untuk berdikari, untuk hidupnya sendiri. Ya alhamdulillah dia bisa membuka pekerjaan untuk untuk masyarakat sekitarnya itu lebih baik. Itu harapan kami. Iya. Jadi kan anak sekarang itu banyak yang mental health gitu Bu ya. Mungkin Ibu juga melihat mungkin ya. Dikit-dikit saya stres katanya gitu kan, sekarang banyak ya anak. Tapi ya mudah-mudahan harapan Ibu generasi sekarang semakin kuat. Iya, semakin kuat. Baik Bu, kalau boleh kita ngobrolin mengenai pendidikan Indonesia Bu, secara keseluruhan. Menurut Ibu pendidikan Indonesia ini seperti apa Bu sekarang Bu? Kalau melihat dari pendidikan begitu ya,
ya itu dapat dilihat dari hasilnya. Hasilnya itu berarti dari lulusannya. Walaupun ya kita juga tidak bisa memungkiri setiap kurikulum berganti. Contohnya itu demi untuk ya inginnya itu harapannya untuk apa kehidupan dengan menghasilkan lulusan dari pendidikan itu yang terbaik, itu ya. Dan semoga dengan perubahan-perubahan ini itu bisa menjadikan arah pendidikan Indonesia ini ke arah yang lebih baik, gitu, sesuai dengan harapan. Itu walaupun kita harus memperhatikan ya seperti apa ya, mungkin dari kesiapan karena kalau untuk suatu pendidikan itu tidak hanya satu dua orang saja, tetapi itu suatu sistem yang sangat besar sekali. Gitu ya, mungkin itu yang harus lebih diperhatikan. Seperti itu, dan semoga kedepannya Indonesia itu bisa mempunyai sesuatu sistem yang lebih baik lagi, gitu ya, dalam pendidikan ini juga lebih bisa membawa lulusan-lulusannya ini mempunyai kompetensi yang lebih baik. Seperti itu, Pak. Baik. Kalau ngobrolin ini, Bu, sekarang itu kan sedang gencar mengenai Indonesia Emas di tahun 2045, Bu, gitu ya. Bahwa digadang-gadang setelah itu setahun kemerdekaan Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia, Bu, katanya gitu. Nah, seoptimis apa Ibu melihat generasi nanti kita di 2045, Bu? Kalau melihat generasi muda dengan kemampuan teknologinya, saya sangat optimis sekali, gitu ya. Karena kemampuan generasi muda untuk penguasaan teknologi itu sangat baik. Mereka sangat mudah belajar, gitu ya, karena mereka hidup di masa ini. Dan untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 itu saya tidak bisa mengatakan Indonesia ini akan siap, enggak. Justru kita optimis Indonesia akan siap, gitu ya. Dengan usaha dari sistem pemerintah untuk pendidikan yang lebih baik, itu dapat membuat suatu lulusannya itu lebih baik juga. Ya, semoga saja itu bisa berbanding lurus seperti itu, Pak. Gitu ya, sehingga apa yang menjadi tujuan Indonesia di Indonesia Emas nanti itu bisa tercapai. Seperti itu ya. Kalau dilihat dari kemampuan itu Indonesia orang yang pintar banyak sekali. Ya, dan semoga negara ini bisa mewadahi orang-orang yang pintar tersebut untuk membangun negaranya, memberikan pengakuan, memberikan apresiasi, gitu ya, sehingga mereka nggak lari lah ya keluar, dan bisa membangun negara ini menjadi lebih baik. Karena orang pintar, orang berbakat di negara ini sangat banyak sekali. Begitu ya, di berbagai bidang kehidupan, dan semoga dari mereka itulah menjadi harapan kita ya, generasi muda tersebut untuk membangun negara ini gitu. Semoga dengan sistem yang baru terus diperbaharui, negara ini bisa untuk mewadahi mereka sehingga mereka lebih optimal, atau negara ini lebih bisa optimal untuk membangun negaranya dengan memanfaatkan generasi emasnya tersebut. Seperti itu. Iya, mantap, Bu. Jadi ini juga salah satu concern, betul sekali yang tadi Ibu Sandra sampaikan. Jadi nanti barangkali, Bu, ada lulusan SMA 15 atau mungkin sudah ada nih lulusan SMA 15 yang sudah berdikari di luar negeri, sudah sukses di luar negeri. Mungkin jangan sampai lari, tadi saya kata Ibu, balik lagi ke negeri ini untuk membangun. Ya, dan negara ini juga ya harus ada apresiasi dan pengakuan, Pak. Gitu ya, dimana banyak sekali negara yang memang mengakui kemampuan rakyatnya, lalu memfasilitasinya, mengembangkannya, itu negara maju. Dan dengan harapan negara ini juga melakukan hal yang sama. Seperti itu harapan saya. Baik, Bu, ini kan kami dari Primary English, Bu, gitu ya, silaturahmi kami sampaikan sekali lagi. Kami ingin tahu juga mungkin, Bu, pendapat Ibu gitu. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Bu Sandra? Ya. Bagi saya tuh pendidikan bahasa Inggris sangat penting sekali ya, karena bahasa Inggris menjadi bahasa internasional juga ya, dan juga kemana-mana itu biasanya yang ditanya itu bisa bahasa Inggris nggak? Nah, itu sangat sangat penting sekali. Begitu, dan juga saya sangat setuju sekali banyak anak yang mempelajari bahasa Inggris dan mempunyai keterampilan yang bagus dalam bahasa Inggris, karena itu bisa dimanfaatkan anak tersebut tidak hanya untuk menunjang kemampuannya saja, tetapi bisa dimanfaatkan oleh anak tersebut untuk mempromosikan negara kita ke negara lain. Kan tidak mungkin dengan bahasa kita, tetapi dengan bahasa Inggris itu bisa lebih lebih optimal gitu, karena semua orang akan lebih mudah memahami.
gitu ya. Itu promosi budaya dengan bahasa asing. Jadi kita pelajari bahasa asing, ya termasuk bahasa Inggris juga, gitu. Untuk apa? Ya untuk menunjang kebudayaan kita, untuk menunjang supaya jangan mempelajari bahasa asing, bahasa ibu kita lupa, tetapi justru mempelajari bahasa asing untuk menunjang memajukan kearifan lokal, untuk menunjang kebudayaan Indonesia supaya bisa dipromosikan lebih optimal lagi di dunia internasional seperti itu. Amin, amin. Oke. Baik Bu, ini obrolannya seru Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa main dan ngobrol lagi Bu ya. Iya. Mungkin. Baik, ini ada pertanyaan terakhir mungkin Bu dari kami Primary English Podcast. Mungkin ada pesan mungkin bagi teman-teman sekaligus closing statement dari Bu Sandra. Oh iya, untuk teman-teman semua ya juga ya lakukanlah yang terbaik. Selama kau bisa melakukan yang terbaik, selalu lakukan yang terbaik. Karena tidak tahu kebaikan mana nanti yang kita lakukan itu, ya setiap kebaikan itu akan kembali lagi ke kita. Jadi selalu lakukan yang terbaik, gitu ya. Karena ingat, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya. Jadi lakukan yang terbaik saja, seperti itu. Oke, baik Bu, hatur nuhun Bu Ya, untuk sami-sami. waktunya. Hapunten di wagal waktu senajana. Hatur nuhun pisan, mungkin Bu Sandra sudah berkenan istilahnya menjadi bagian Primary English Podcast. Iya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, mungkin kemudian staf sekolah yang sudah mengizinkan kami sedikitnya mungkin ya berkarya di Primary English Podcast ini Bu, gitu ya. Semoga harapan besar tadi Bu ya, visi misi besar sekolah sekali. SMA 15 ini terwujud. Amin. Ya gitu amin. ya. Lulusan-lulusannya pun menjadi lulusan terbaik. Amin. Ya, bisa berkarya di luar negeri dan kembali ke Indonesia. Iya. Gitu Bu ya. Itu aja mungkin Bu, dan mungkin yang terakhir jangan lupa teman-teman yang sekarang lagi menonton dan mau melanjutkan ke SMA, jangan ragu Bu ya. Iya. Di sini fasilitasnya lengkap, kemudian lab, pendidiknya pun keren-keren Bu ya. Iya. Lulusannya pun juga keren-keren. Jadi jangan ragu, silahkan ke SMAN 15 gitu Bu ya. Hatur nuhun Bu. Ya, sami-sami Bapak. Hatur nuhun. Baik teman-teman, itulah Bu Sandra dari SMAN 15. Terima kasih.